satu jalur, satu skema ya di bagian sini, jadi bisa dipakai. Ini bawaannya kosong. Yang kemarin itu di sini ya. Seperti lihat komponennya ada dan di sini kosong, udah saya bersihin timah. Setelah saya cek jalur, saya lebih memilih buat pasang komponen atau buat skema baru di sini ya, buat komponen baru maksudnya, mengikuti skema yang udah ada dari pabrikan. Dan setelah saya cek itu, halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di channel Ruli Komputer. Di channel ini saya akan mencoba membahas tentang servis PGA card atau servis elektronik lain-lain ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa diambil, dan intinya saya ingin berbagi pengalaman tentang servis, entah itu PGA card atau alat elektronik lainnya ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil sama kawan-kawan yang baru mencoba belajar di elektronik, terutama di servis PGA. Dan di sini saya akan coba menjawab juga karena ada beberapa pertanyaan yang masuk kayak di Shopee, Tokopedia, atau di YouTube juga ya. Ada yang komen tentang, "Bang, bisa servis PGA seri ini nggak?" Gitu. Atau kira-kira berapa biaya perbaikan PGA yang mati total, atau berapa perbaikan PGA yang no display. Atau juga ada yang bertanya untuk apakah harga PGA berpengaruh sama biaya servis. Ya di sini saya coba singkat jelaskan ya. Untuk bisa atau enggaknya servis harus dicek dulu dari kerusakan PGA-nya. Kenapa? Kerusakan itu artinya rusak komponen apa yang rusak gitu. Harus melalui pengecekan. Dan begitupun untuk biaya ya, karena di PGA, walaupun di PGA ini satu serinya sama, terkadang menggunakan IC yang berbeda. Contohnya di IC di MOSFET di sini bisa kita lihat menggunakan IC MPS, dan sedangkan di sini menggunakan IC MCP ya. Jadi intinya harus dicek dulu kerusakan di mana. Seperti contohnya ini mati total, kita harus cek tegangan ini masuk nggak dari 12 volt, masuk nggak ke MOSFET. Misalkan di sini putus fuse-nya, harus dicek dulu. Karena fuse ini putus pasti ada penyebabnya, harus dicek mana yang rusak, dan harus dicek juga setiap komponen beda juga harganya ya. Oke, di video kali ini saya mau coba bahas PGA Sapphire RX 5700 XT ya. Kasusnya ini mati total, dia kipas mati ya. Intinya mati total, kipas mati nggak kebaca. Oke, kita coba cek untuk kerusakannya di bagian mana ya. Oke, kita siapkan seperti biasa multitester ya yang kita butuhkan. Dan seperti biasa kita gunakan mode buzzer untuk pengecekan di awal. Kita pastinya untuk PGA Sapphire ini ya, seperti yang udah saya jelaskan di video-video saya, kelebihan dari PGA Sapphire itu dia lebih aman ya, karena sebagian besar atau kebanyakan lah di PGA Sapphire itu menggunakan fuse, entah dari PGA seri RX 550 sampai yang terbarunya itu kebanyakan menggunakan fuse atau sikring ya. Walaupun ada yang menggunakan resistor seperti ini ya. Nah, dia itu gampang putus dan resiko untuk kerusakan di komponen lain. Misalkan kasusnya ini short di MOSFET, dia kemungkinan rusak ke VRAM atau ke chipset dia itu lebih kecil ya kemungkinannya, karena lebih aman. Nah, jadi saya mau berbagi di sini tips pengecekannya atau tips garap di awal biar nggak menimbulkan kerusakan di komponen lain ya, seperti yang ada di video sebelumnya itu yang PGA RTX 3090 yang 24 GB. Dia itu kerusakan short di bagian MOSFET V-Core ya. Cuman kan di PGA itu Nvidia kebanyakan menggunakan resistor ukuran R005, dia sangat mustahil buat putus ya kalau misalkan short di MOSFET. Jadi kemungkinan besar dia nggak bisa nyala kalau chipset. Kalau di bagian VRAM dia itu kemungkinannya VRAM yang mati. Nah, di kasus yang RTX 3090 itu bekas servis dan salah eksekusi ya. Salah eksekusi short di bagian V-Core, namun yang dia garap MOSFET di bagian memori, tegangan memori. Kayak di sini saya akan tunjukkan gimana cara ukurnya atau mengetahuinya kalau misalkan PGA ini mati total. Mudah-mudahan ini kasusnya mirip ya kayak yang PGA RTX 3090. Jadi untuk pengecekan di awal seperti biasa, kita gunakan mode buzzer dan kita cari fuse-nya. Ukur dulu fuse, semua fuse ya. Seperti di sini slot pin power, di sini ada 2 slot dan mempunyai 4 fuse. Jadi 2 fuse di satu slot, 2 fuse di satu slotnya. Oke, kita ukur. Ini bunyi ya, nyambung. Ini juga pasti nyambung.
karena sama. Kalau misalkan short putus satu, putus dua pasti. Cek yang satunya aman. Oke, kita cek resistor yang di sini. Di sini ada resistor, ini fungsinya sama seperti fuse. Oke, ini nyambung. Berarti ini aman. Oke, kita cek cari di bawah ada fuse lagi atau enggak. Nah, ini ada ya, satu. Kita ukur bentar. Ini saya nggak tampilkan multitester. Yang pasti kalau nyambung bunyi ya. Seperti ini. Bentar, biar lebih enak aja ya. Kita cek. Nah, ini dia putus. Oke, ceknya gimana? Ini yang bawah itu dari slot di sini, dari input dan outputnya ke sini. Ini jembatan ke bagian komponen. Kita ukur yang satu ke ground, mau positif atau negatif bebas. Mode buzzer itu dibolak-balik juga sama. Kita ukur di inputnya, nggak ada short. Di outputnya, oke, dia short. Kita ukur resistansi menggunakan mode resistor. Ini bolak-balik juga bebas ya. Di input kita lihat nggak ada resistansi ya, aman. Output 15 ohm. Oke, sebelum kita mencopot MOSFET, karena di video sebelumnya saya bahas kalau misalkan short seperti ini, opsinya itu lepas MOSFET atau lepas induktor. Nah, kita lihat di sini untuk MOSFET dan induktor itu banyak. Di sini induktor yang namanya induktor itu seperti ini. Ada tulisan ini LR22, ini induktor. Kita nggak perlu, jangan dulu lepas semua ini. Kita cari resistansi yang 15 ohm itu yang mana. Oke, saya ukur lagi ya. Kita bisa cari yang dari bawah, ini agak susah sih tempatnya ya. Sini mudah-mudahan kelihatan. Kayak di sini seperti biasa ke ground ya. Bentar, saya cari yang enak. Di sini mudah-mudahan bisa. Bentar ya, saya ukur ke ground nyambung nggak? Oke, nyambung ya, 0. Kita ukur di induktor di sini berapa. Ini kita nggak perlu bingung ini kemana. Ini 14 ya. Tadi itu 15, ini 14,7. Sebentar, ini kemana? Bukan ya. 14,7 ini kemungkinan yang bawah ya, kurang lebih. Terus di sini besar ya, 2 kilo. Terus di induktor ini kalau prediksi saya 15 ohm atau 14 sampai 15 ohm itu di antara memori controller atau di bagian PX sih harusnya. Nah, di sini 15,3. Terus di sini kita cek berapa. Nah, ini 53 ya. 52, 53 ohm. Di sini 15,3. Nah, saya udah menduga di MOSFET ini yang bermasalah. Karena kalau di sini ini P-core harusnya ini 0. Oke, sebentar ya. Ada notif WA barusan. Kita ukur induktor ini harusnya 0 atau 0, sekian gitu, 0, lah di sini. Nah, ini 2 ya kebetulan. Mohon maaf salah. Karena ini gak beda jauh, biasanya 5 ke bawah lah intinya. Di V-core itu beda-beda tergantung PGA. Nah, ini 0 ya. Ini V-core berarti ini antara PX ya. Kemungkinan ini PX atau lain-lain lah. Intinya bukan V-core, bukan memory controller, bukan tegangan memori ya. Ini V-core yang ini. Karena V-core biasanya 0 atau 0,1, ini enggak short. Jadi ada juga yang ponis kalau resistansinya ini 0, dia short, mati chipset, belum tentu. Kita untuk pengukuran harus menggunakan MBR lagi. Untuk itu udah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Saya nggak akan jelaskan untuk cara mengukur chipset, memastikan itu normal di kali ini. Jadi kita akan coba bahas di sini ya. Seperti dugaan saya di awal, mengukur di sini karena short 15 ohm dan di sini ada mirip mendekati. Sedangkan yang lain di sini 50 ohm. Oh ya, yang ini belum saya ukur ya. Sebentar. Saya ukur ini harusnya tegangan memori sih. Kalau yang dua ini tadi 50 ya, yang ini 50 ohm. Ini 50-an, ini harusnya 50-an juga memori harusnya ya. Ya benar. Ini harusnya tegangan memori yang dua induktor ini, yang ini memori controller antara situ. Oke, jadi untuk langkah awal, kalau misalkan kita dapat fuse putus, seperti yang kita ukur di sini putus dan short. Ini fuse putus jangan diganti. Dengan alasan apapun jangan diganti kalau fuse putus, karena fuse putus atau sikring putus itu ada penyebabnya pastinya. Gak mungkin fuse tiba-tiba putus tanpa penyebab ya, tanpa sebab. Oke, kita coba lepas MOSFET ini ya, karena karena di MOSFET ini yang ada indikasi short. Kita lepas.
Oke, ini udah tadi habis saya dinginkan ya, udah dilepas. Tadi saya ambil buat dinginkan dan ini saya udah siapkan resistor fuse ya untuk mengganti yang rusak. Walaupun ini sambil tadi saya nunggu dingin dan apa namanya nyiapin buat nanti proses ganti. Ini saya coba ukur dulu ya resistor yang ini yang saya siapkan ya, bagus ya. Nah, sekarang kita coba ukur di sini resistansinya walau masih panas. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ini mode resistor. Kita coba ukur lagi ya, karena ini resistansi pasti beda kalau panas biasanya nilainya kecil ya. Nah, ini 1,4 ohm. Intinya kalau panas itu jangan ini ya. Jadi jangan dicoba lah kalau misalkan habis ganti komponen pun. Dan kalau PCB-nya itu masih panas, jangan coba-coba dinyalakan. Karena resistansinya, nilai resistansi lebih kecil ya. Oke, kita cek di sini menggunakan mode buzzer seperti yang tadi kita tes di awal. Di sini short ya. Kita pasang di ground seperti tadi. Nah, ini masih short. Masih ada short. Kita harus cari lagi di mana ini posisi yang short. Jadi setelah MOSFET ini dilepas, ternyata masih ada short. Kita ukur MOSFET. MOSFET ini aman ya. Oke, MOSFET ini aman. Berarti tuduhan di awal tadi bukan MOSFET yang ini. Jadi kita harus cari lagi ya. Karena ini apa namanya? Resistornya di bawah tadi pas mau saya apa namanya? Mau saya ukur itu panas, agak susah gitu. Jadi saya harus tunggu agak dingin terus diukur lagi. Oke, sekarang kita cari di mana lagi resistansi yang 15 ya. Yang 15 ohm. Barusan tuh masih 15-an ya. Oke, kita cari lagi. Jadi kadang nggak sekali cek itu ketemu. Kayak di sini ya, intinya di sini short, cuman ini kayaknya sih bukan MOSFET, bukan ini ya, kayak jembatan 12 volt. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ini seperti jembatan 12 volt. Kayak ini yang dari fuse bawah ya. Jalur dari fuse bawah buat masuk ke, sebentar ya, masuk ke IC ini nih. Bentar ya, saya coba ukur induktor. Jadi untuk MOSFET yang tadi udah dilepas, biarkan aja. Nanti kita pasang pas udah ketemu yang shortnya di mana, yang benar-benar shortnya gitu. Ya, ini enggak short. Tadi induktor bawah nggak diukur ya, berapa resistansinya. Jangan-jangan yang bawah yang rusak. Ini masih panas sih. Masih sangat hot. Oke, kita cek. Sini 0,1 ya, 1 ohm. Sedangkan di sini 15, berarti tuduhan kita salah. Jadi ini masih resistansinya masih 15, sedangkan yang kita ukur di sini 1 ya, 1 ohm. Kita cari lagi yang 15 itu di mana posisinya. Bentar ya, multitesternya biar nggak saya tunjukkan dulu karena di sini panas ya. Biar saya coba cek. Ini 1, 20, 23, 0. Bentar saya cari 15 di mana ya? Sini bukan. Oke, kita coba lepas ya. Ini kalau misalkan nggak ketemu seperti ini, kemungkinan shortnya itu bukan di MOSFET ya. Karena di sini 15, ini kemungkinan sih ini jembatan, hanya jembatan ya. Ini sebagai semacam fuse kayak gitu loh. Oke, saya nyalakan preheater lagi, saya coba lepas induktor yang ini ya. Larinya kemana gitu. Saya coba hilangkan dulu short yang di bawah. Jadi kalau misalkan ini habis dilepas masih ada resistansi, kita terpaksa menggunakan MBR.
Jadi kalau misalkan di 12 volt shortnya itu jangan langsung tembak menggunakan MBR, kita coba cari dulu lepas, entah itu MOSFET, entah itu induktor gitu yang shortnya. Cari yang resistansinya mirip seperti di awal tadi. Di sini shortnya 15 apa 15-an atau berapa tadi ya, lupa di awal gitu. Jadi cari seperti di sini kan nilainya mirip, jadi lepas dulu MOSFET. Kalau misalkan masih ada di sini berarti nggak short, dan kita cari di mana lagi yang short gitu. Intinya untuk jalur 12 volt kalau short itu biasanya lari ke induktor, ke MOSFET ya. Cuman ini untuk yang ini belum ketemu. Sambil nunggu preheater panas kita cari lagi 15 OHM tuh kemana larinya ya. Ini jelas bukan, ini harusnya ke sini larinya nih, harusnya sih ke sini larinya ya, antara mungkin IC ini kah yang rusak, karena ini jembatan 12 volt ke sini, larinya ke sini. Saya juga agak bingung antara lepas induktor atau langsung tembak MBR gitu. Oke, biar lebih aman saya lepas aja, lepas induktor, dan nanti saya coba ganti untuk fuse yang bawah, biar nggak perlu bolak-balik lagi nanti PCB-nya, biar yang bawah itu nyambung, biar di sini putus induktor ini yang nggak saya pasang dulu gitu. Oke, mungkin untuk videonya kalau kepanjangan saya cut lagi. Saya mau lepas induktor ini dan pasang resistor yang bawah, ganti yang baru, biar nggak perlu bolak-balik PCB, jadi ukurnya langsung dari atas terus gitu. Oke, setelah saya tadi mau mau lepas induktor dan mau ganti fuse ya tadi, saya nggak jadi pasang fuse di bawah, nggak jadi ganti ya. Saya cuma lepas di sini sebagai jembatan ketegangan ini, dan short masih ada. Dan setelah saya cek lagi, itu masih short. Dan saya cari jalurnya, saya coba tembak menggunakan MBR, ada hangat di sini. Setelah saya lihat di sini pecah, ada yang kebakar ya, IC kecil ini kebakar dan resistansi ini 0. Ini mulai lumayan suram nih. Mudah-mudahan sih nggak sampai kena chipset gitu. Ini saya mau lepas dulu induktor dan IC yang kebakar. Mudah-mudahan PCB nggak kebakar, dan intinya mudah-mudahan nggak kena chipset gitu. Setelah saya ukur sini 0 resistansi dan saya tembak MBR tuh full short ya. Konslet bener-bener konsletnya full gitu. Kalau di Vicor itu tadi 0 dan saya tembak MBR tuh ampernya masih 3 ampere dan chipset hangat. Tapi di sini ditembak 1 volt, dia chipset tetap adem tapi resistansi 0. Ampernya juga makan full ampere ya. Oke, saya coba lepas dulu, mudah-mudahan ini enggak zong ya untuk PGA ini. Cuman kalau zong ya mau gimana lagi. Cuman biasanya kalau putus fuse seperti fuse yang ini ya, biasanya nggak kena chipset. Cuman karena ini fuse-nya model resistor sampai putus, nggak tahu juga ya. Cuman ya berharapnya mudah-mudahan bisa gitu, mudah-mudahan bisa selamat, ini nggak short, mudah-mudahan hanya di IC-nya aja gitu yang short, yang full short. Ini saya coba lepas induktor sama IC-nya, dan nanti saya coba bersihin lagi ya. Saya cek ulang nanti menggunakan MBR. Tadi awalnya saya ngira di belakang itu jalur 3,3 volt, jadi ini sebenarnya IC BIOS ini bekas ganti ya, bekas garap orang, dan saya takutnya ini berpengaruh, takutnya itu jalur 3,3 volt ya. Saya angkat juga, ternyata benar jalur 12 volt gitu, seperti dugaan di awal. Cuman yang saya duga short di sini, ternyata shortnya di sini. Karena seperti pengecekan di awal, di sini resistansinya 0, sedangkan di 12 volt enggak 0 ya. Dan mirip di sini, kenapa saya lepas di sini gitu. Nah, sedangkan sekarang yang saya cek itu panas di sini, dan memang ada bekas kebakar gitu. Mudah-mudahan aja PCB-nya nggak ikut jebol dan chipnya masih aman gitu, masih bisa selamat lah intinya, mudah-mudahan ya. Ini saya tunggu panas dulu ya, nanti saya lanjut buat lepas induktor sama IC-nya. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, still
Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Say I'm dangerous, 'cause I broke all the cages. No, I will sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Nah, ini RX 5700 XT ya, dengan kondisi di bagian tegangan 5 volt. Bawaannya ini saya cari IC-nya nggak ada, dan kebetulan PCB-nya pun gosong. Ini udah saya tambal pakai apa namanya cat PCB ya, atau solder mas, atau bisa juga disebut lem UV. Di sini udah saya tambal karena bekas gosong. Dan kebetulan dari pabrikan PCB-nya ini ada satu jalur, satu skema ya di bagian sini, jadi bisa dipakai. Ini bawaannya kosong. Yang kemarin itu di sini ya. Seperti lihat komponennya ada, dan di sini kosong, udah saya bersihin timah. Setelah saya cek jalur, saya lebih memilih buat pasang komponen atau buat skema baru di sini ya, buat komponen baru maksudnya, mengikuti skema yang udah ada dari pabrikan. Dan setelah saya cek itu, nah itu IC-nya ini ya, skemanya, dan saya coba pasang menggunakan IC ini dan skema ini ya, komponen dari skema ini. Mudah-mudahan cocok dan mudah-mudahan PGA ini bisa nyala kembali. Oke, nanti saya tunjukkan untuk kondisinya setelah pemasangan komponen. Saya tunjukkan dan saya tes, mudah-mudahan bisa hidup lagi PGA-nya. Say I'm good-hearted, but I'm just getting started. Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.
But go the cages, no, I will sit and take it. No, no. They left me for dead, I guess I'll never learn. Every time I break, there's just more pain to burn. They'll never, never, never learn. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.